Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Azgah Nurul Wilda dengan NPM 2421511111007 dari kelas 2024A dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Sukirwan SPD MPD. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Sebagai seorang mahasiswa yang terlibat dalam dunia pendidikan, saya merasa perlu untuk mengungkapkan pandangan ini terkait fenomena perundungan yang terjadi di sekolah. Khususnya ketika seorang guru membiarkan atau mengabaikan perundungan yang dilakukan oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan. Yang dimana guru seharusnya menjadi panutan dan pelindung bagi siswa di sekolah. Guru bukan hanya seorang yang berfungsi sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan akademiknya. Ketika seorang guru membiarkan perundungan berlangsung tanpa tindakan nyata, itu bukan hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap satu kejadian, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam memahami esensi dari pendidikan yang seharusnya menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, atau status sosial. Dalam konteks ini, saya merasa bahwa pendidikan sangat membutuhkan perubahan secara mendalam, terutama dalam cara guru melihat dan menangani masalah perundungan. Selain itu, saya ingin menyoroti kenyataan bahwa perundungan yang dibiarkan begitu saja oleh seorang guru tidak hanya merupakan masalah interpersonal antara siswa yang terlibat, tetapi lebih luas lagi mencerminkan kegagalan dalam menangani masalah sosial yang lebih besar, yaitu ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung di masyarakat. Perundungan yang dilakukan oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan seringkali merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang tercermin dalam norma sosial yang sudah tertanam dalam budaya kita. Banyak kasus perundungan jenis ini tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memperkuat ketidakadilan yang ada, di mana perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan patut direndahkan. Ketika seorang guru membiarkan perundungan tersebut, maka secara tidak langsung guru tersebut berkontribusi pada pemeliharaan struktur ketidaksetaraan. Saya percaya bahwa hal ini tidak bisa dibicarakan begitu saja karena dampaknya sangat besar, tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku dan bahkan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Di sini saya sangat mengkritisi bagaimana pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial malah seringkali gagal untuk menangani isu seperti ini dengan serius. Dalam pandangan saya, seorang guru seharusnya menjadi agen perubahan yang mampu mendidik siswa untuk mengenali dan menghargai nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati antar sesama. Jika perundungan ini dibiarkan, berarti bahwa guru tersebut gagal untuk mendidik siswa tentang hal-hal mendasar seperti empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama. Lebih dari itu, perundungan yang terjadi dalam konteks ketidaksetaraan gender adalah manifestasi dari sistem sosial yang lebih besar, yang membentuk pola pikir siswa, terutama yang berkaitan dengan stereotip gender. Ketika guru tidak cukup tegas dalam menghadapi masalah ini, mereka tidak hanya membiarkan kekerasan berlangsung, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat pandangan bahwa kekerasan
terutama terhadap perempuan adalah hal yang bisa diterima atau dianggap remeh. Saya merasa bahwa sikap seperti ini sangat berbahaya karena bisa menumbuhkan generasi yang terbiasa dengan kekerasan dan ketidaksetaraan, yang pada akhirnya akan menciptakan pola sosial yang lebih diskriminatif dan akan merugikan di masa depan. Pandangan saya terhadap fenomena ini juga menyasar pada kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menangani perundungan dengan cara yang efektif. Di banyak sekolah, terutama di daerah yang masih kurang berkembang, pelatihan bagi guru tentang bagaimana menghadapi perundungan dan masalah sosial lainnya seringkali sangat terbatas. Pendidikan yang diberikan kepada guru lebih sering berfokus pada cara mengajar materi secara akademik, sementara pelatihan mengenai isu-isu sosial seperti perundungan dan kesetaraan gender dan cara-cara menangani konflik secara emosional dan psikologis sangat kurang. Guru yang tidak memiliki keterampilan untuk menangani perundungan akan cenderung meremehkan masalah ini atau bahkan menganggapnya sebagai masalah kecil yang tidak perlu diselesaikan dengan serius. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki celah besar dalam memberikan pelatihan yang memadai bagi para pendidik terkait isu-isu sosial yang bisa mempengaruhi kehidupan siswa, seperti perundungan. Oleh karena itu, pentingnya revisi kurikulum pelatihan profesi guru agar tidak hanya mengajar metode pengajaran akademik, tetapi juga memberikan bekal untuk menggali, mengidentifikasi, dan menangani perundungan dengan cara yang bijaksana dan secara konstruktif. Saya melihat bahwa perundungan berbasis gender yang terjadi di sekolah tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam perkembangan karakter pelaku itu sendiri. Ketika perundungan dibiarkan tanpa sanksi atau tindakan pemulihan yang tepat, pelaku tidak akan belajar apa-apa dari kesalahan mereka. Bahkan mereka merasa bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang dapat diterima dan tidak akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa perundungan harus dilihat sebagai peluang untuk mendidik pelaku, bukan hanya untuk menghukum mereka. Salah satu pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan dan kesadaran terhadap dampak perbuatan. Melalui pendekatan ini, pelaku perundungan diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan diberi pelatihan tentang bagaimana memperbaiki perilaku mereka. Ini akan sangat berbeda jika hanya ada hukuman yang bersifat sementara tanpa adanya proses edukasi yang mendalam tentang kesetaraan, empati, dan rasa hormat. Jika kita ingin mengubah pola pikir yang menganggap perubahan perundungan sebagai hal yang normal atau wajar, maka pendidikan tentang kesetaraan gender dan dampak perundungan harus diberikan secara menyeluruh baik kepada pelaku maupun korban. Solusi terhadap masalah perundungan ini di sekolah harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya guru sebagai individu. Solusi terbaik bukan hanya dengan menunggu reaksi dari korban atau melakukan intervensi setelah perundungan terjadi, tetapi dengan menciptakan budaya sekolah yang secara aktif menanggulangi perundungan dan diskriminasi gender. Ini membutuhkan perubahan besar dalam kebijakan pemerintah dan pendidikan, di mana sekolah bukan hanya menjadi tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membangun karakter yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa yang peduli dengan dunia pendidikan, saya merasa bahwa pendidikan penting bagi kita untuk mengedepankan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi antar sesama. Tanpa pendekatan yang lebih holistik ini, perundungan akan terus menjadi masalah besar yang sulit diatasi. Untuk itu, seharusnya sistem pendidikan di Indonesia mulai melakukan perubahan yang lebih tegas
dan menangani perundungan serta memberikan bekal kepada guru untuk menangani permasalahan ini dengan lebih serius dan empatik, demi menciptakan sekolah yang benar-benar aman untuk semua siswanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.